Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Yang terhormat Dewan Juri, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kini saya ingin menyampaikan argumen saya mengenai emosi. Dewan ini menyesalkan masuk ke e-sport sebagai cabang olahraga di Olimpiade. Pertama, kita harus mengetahui apa itu pengertian dari game. Game adalah bentuk permainan terstruktur, biasanya dilakukan untuk hiburan semata atau kesenangan. Saya kutip dari Wikipedia. Dan kemudian e-sport adalah kompetisi permainan yang biasanya dimainkan oleh para profesional. Kompetisi permainan yang hanya dimainkan oleh profesional dan bersifat hiburan. Seperti yang kita tahu, Olimpiade adalah ajang olahraga 4 tahunan yang diikuti oleh ribuan atlet. Olahraga, kita tahu olahraga membutuhkan sebuah aktivitas fisik yang berupa gerakan-gerakan. Oleh karena itu, saya setuju terhadap mosi ini yang mengatakan bahwa masuknya e-sport sebagai cabang olahraga ini sangat disesalkan. Yang pertama, adanya alasan kesehatan. WHO mengatakan bahwa game online berpengaruh kepada mental kita sebagai anak muda, terutama ketika kita bermain game akan mudah berubah. Kita akan mudah menjadi lebih depresi. Ketika kita kalah dalam bermain game, kita akan depresi, akan kesal, dan mungkin bisa merusak barang di sekitar kita. Hal itu tidak dapat kita hindari kan, karena itu adalah emosional kita sendiri. Dan kemudian Dr. Cempaka yang dikutip dari Kompas mengatakan bahwa game online menyebabkan kecanduan dan gangguan penglihatan. Kecanduan ini sangat buruk bagi kaum muda, terutama kita semua. Kita tahu, ketika kita kecanduan terhadap suatu hal, maka kita tidak akan bisa melaksanakan aktivitas lain. Kita akan merasa ada yang kurang ketika kita tidak melakukan aktivitas itu. Dalam hal ini adalah bermain game online. Ketika kita ingin bermain game online dan bercita-cita ingin masuk ke dalam e-sport, pasti kita akan terus-terusan bermain, akan mengasah terus skill kemampuan kita supaya kita bisa masuk ke dalam e-sport tersebut. Tetapi hal ini menyebabkan efek negatif, kecanduan, dan yang terpenting adalah penglihatan kita akan menurun. Ketika kita menatap layar HP, layar monitor secara terus-terusan, maka kita tidak akan bisa untuk melihat kembali dengan normal. Oleh karena itu, banyaknya atlet e-sport yang matanya kurang sehat. Dan kemudian, Thomas Bach, pakar dari olahraga, mengatakan e-sport terlalu banyak mengandung kekerasan. Seperti yang kita tahu, banyaknya atlet-atlet e-sport yang berupa anak muda, sedangkan anak muda sendiri masih belum bisa mengatur emosinya secara penuh, secara maksimal. Oleh karena itu, ketika atlet-atlet e-sport tersebut dimasukkan, pasti mereka akan kesusahan untuk mengatur emosional mereka. Hal itu juga berhubungan dengan mental yang tadi saya sebutkan. Mental kita yang berupa emosional kita yang akan semakin menggebu-gebu untuk masuk ke dalam e-sport tersebut. Dan kemudian dari segi popularitas, kita tahu bahwa e-sport baru naik akhir-akhir ini. Tidak seperti olimpiade olahraga lainnya yang sudah digemari sejak dulu. Oleh karena itu, saya memiliki data e-sport digemari pemuda, yaitu terdiri atas 85% pria dan 15% wanita. Ya, saya kutip dari jurnal olahraga. Hal ini menandakan apa? Bahwa e-sport tidak digemari oleh semua khalayak, tidak digemari oleh semua umur. Oleh karena itu, e-sport tidak layak untuk dimasukkan ke dalam olimpiade karena tidak digemari oleh banyak orang dan hanya baru naik akhir-akhir ini, hanya baru terkenal akhir-akhir ini, dan itu hanya di kalangan pemuda saja yang gemar memainkannya. Dan kemudian dari segi ekonomi, ketika kita ingin masuk ke dalam e-sport, ketika e-sport dilaksanakan dan diadakan di olimpiade, itu membutuhkan biaya yang besar. Dan ketika biaya yang besar itu, kita juga membutuhkan sebuah teknologi yang canggih untuk mendukung kita masuk ke dalam e-sport tersebut. Ketika kita membutuhkan teknologi yang canggih, kita membutuhkan biaya, pasti para atlet-atlet e-sport tersebut yang kita tahu sekarang ini membutuhkan ekonomi yang cukup. Oleh karena itu, mereka rata-rata berada di ekonomi kelas atas dan kelas menengah. Bagaimana dengan ekonomi kelas bawah? Apakah mereka akan bisa mengikutinya? Kita tidak tahu, dan kita juga menyayangkan hal ini karena hal ini hanya seperti bisnis saja, hanya seperti bisnis yang menguntungkan salah satu pihak, yang menguntungkan para developer game yang menjual game mereka dan mengusahakan supaya akun mereka ditingkatkan dengan cara membeli beberapa item-item untuk meningkatkan kemampuan dari akun mereka. Hal ini memeras para atlet-atlet e-sport tersebut.
Jika atlet tersebut memiliki kondisi ekonomi menengah ke atas atau ekonomi menengah, itu tidak apa. Bagaimana dengan ekonomi ke bawah? Tetapi mereka hanya terus memainkannya seperti yang saya katakan tadi, terus memainkannya, tetapi mereka tidak memperhatikan kesehatan mereka sehingga menyebabkan kecanduan. Hal ini bisa berdampak buruk kepada mental mereka seperti yang saya katakan tadi. Dan saya memiliki pendapat bahwa e-sport harus mengadakan pertandingannya sendiri. Kalau kita tahu catur memiliki pertandingannya sendiri, tidak dimasukkan dalam olimpiade olahraga. Oleh karena itu, e-sport harus dimasukkan ke dalam pertandingannya sendiri, tidak dimasukkan ke dalam olimpiade olahraga. Karena e-sport baru naik-naik pada saat ini. E-sport masih baru saja ada dan hanya digemari oleh beberapa orang saja, terutama pada pemuda. Bagaimana dengan usia di atas 40 tahun, orang dewasa? Mereka bahkan hampir tidak mengenal apa itu game. Oleh karena itu, kita harus mengadakannya di pertandingan tersendiri. Di samping itu juga, ketika dilaksanakan di pertandingan sendiri, maka saya yakin e-sport akan memiliki popularitasnya sendiri dan tidak mengganggu olimpiade lain, olimpiade olahraga lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.